Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Felisana Rashid, bersama rekan saya Rahmat Hidayat, Saura Dalron Sianadabdab, dan Egy Fahrul. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Topik ini sangat penting karena media pembelajaran bukan hanya sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman serta motivasi belajar peserta didik. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana memilih media yang tepat, pengembangan sesuai kebutuhan, serta manfaat yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Semoga pemaparan kami dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Egy Fahrul selaku rekan saya. Baik, pada slide ini akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Selanjutnya, ada jenis media pembelajaran yang terdiri dari media visual, media audio, project still media, project multimedia. Media visual terdiri dari grafik, diagram, chart, bahkan poster, kartun. Media audio terdiri dari radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Dan project still media terdiri dari slide, overhead projector atau OHP, infocus, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada projected motion media yang terdiri dari film, televisi, video, VCD, DVD atau VTR, komputer, dan sejenisnya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Rada. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran. Pertama-tama kita harus tahu bahwa pemilihan media pembelajaran itu nggak bisa sembarangan. Ada beberapa kriteria penting yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah faktor tujuan. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya untuk memahami konsep, gunakan gambar atau diagram. Kalau tujuannya melatih keterampilan, pilih media praktis atau simulasi. Yang kedua, faktor efektivitas. Media dipilih yang paling efektif membantu siswa memahami materi dengan waktu dan tenaga yang efisien. Yang ketiga, faktor kemampuan guru dan siswa. Media harus di, Media harus bisa digunakan guru dengan baik dan mudah dipahami siswa. Jangan sampai media terlalu rumit. Yang keempat, faktor fleksibilitas. Yang kelima, faktor kesediaan media. Kita harus tahu, kita harus melihat ketersediaan fasilitas, misalnya kalau tidak ada proyektor, jangan pilih media presentasi digital. Yang keenam, faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya. Pilih media yang manfaatnya besar tapi biayanya seimbang, jangan sampai mahal tapi jarang dipakai. Yang ketujuh, faktor kualitas dan teknik. Kedelapan, objektivitas. Yang kesembilan, program pengajaran. Dan yang kesepuluh, sasaran program. Pilih media yang sesuai karakteristik peserta didik, misalnya usia, tingkat pendidikan, dan kebutuhan mereka. Next. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran ada juga untuk kriteria khusus atau action. Yang pertama adalah akses. Media harus mudah diakses baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, biaya. Pertimbangkan biaya agar sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga adalah teknologi. Kita harus menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi, tapi tetap realistis dengan kondisi siswa. Yang keempat, interaktivitas. Media sebaiknya mendorong interaksi, misalnya melalui kuis, diskusi, atau simulasi. Yang kelima, organisasi. Media yang kita gunakan harus mendukung pengelolaan pembelajaran dan mudah diintegrasikan ke dalam RPP. Dan yang terakhir, pembauran. Media sebaiknya bisa dipadukan dengan media lain supaya pembelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah pemilihan media kembali. Langkah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Kita harus tahu kenapa media dibutuhkan, apa masalahnya, dan bagaimana media itu bisa membantu proses belajar mengajar. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Media dipilih sebagai tujuan yang ingin dicapai, misalkan apakah untuk memahami konsep, melatih keterampilan, atau mengembangkan sikap. Yang ketiga, menganalisis karakteristik peserta didik. Kenali siapa peserta didik kita, usia, latar belakang, kemampuan, dan minat mereka. Yang keempat, menentukan materi dan metode. Materi dan metode pembelajaran harus dipertimbangkan, media yang dipilih harus sesuai dengan materi ajar, dan metode yang digunakan harus bisa relevan dengan kurikulum yang digunakan. Yang kelima, memilih media yang sesuai. Setelah tahu tujuan peserta didik dan materi barulah kita memilih media yang paling tepat. Bisa berupa media visual, audio, video, atau gabungan. Selanjutnya, menilai ketersediaan dan kepraktisan. Cek ketersediaan fasilitas sekolah, biaya, serta kemudahan penggunaan. Media yang terlalu rumit biasanya tidak efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi. Media yang kita pilih perlu dievaluasi jika kurang efektif, lakukan revisi atau perbaikan sebelum digunakan lebih luas. Dan yang terakhir, implementasi atau penggunaan media. Langkah terakhir adalah mengimplementasikan media dalam pembelajaran. Guru menggunakan media sesuai rencana, lalu mengamati hasilnya pada peserta didik. Next. Tujuan penggunaan media dalam pembelajaran. Pertama, kita masuk pada konsep pengembangan media pembelajaran. Oke, yang pertama ada menyampaikan informasi. To inform itu media menyampaikan materi pembelajaran melalui cetak, visual, multimedia. Variasi media membantu mengurangi keterbatasan indera dan memberi stimulasi multi indera. Yang kedua ada motivasi to motivate, yaitu media meningkatkan motivasi intrinsik dari diri siswa dan ekstrinsik dari luar. Lalu selanjutnya ada membuat pembelajaran lebih menarik, mengurangi kejenuhan, dan meningkatkan hasil belajar. Yang terakhir ada menciptakan aktivitas belajar to learn, yaitu media menghadirkan pengalaman belajar bermakna, meaningful learning experience, dan mendukung pembelajaran aktif, interaktif, dan menyenangkan. Oke, slide berikutnya. Pengembangan media pembelajaran. Di sini terdapat konsep pengembangan media pembelajaran, tujuan pengembangan media pembelajaran, dan model-model media pembelajaran. Konsep pengembangan media pembelajaran ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu kita masuk pada konsep pengembangan media pembelajaran. Menurut beberapa penelitian, proses pengembangan media pembelajaran sebaiknya mengikuti model yang sistematis. Misalnya, model EDI atau model pengembangan sejenis yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, guru atau pengembang mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Analisis ini sangat penting agar media yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kondisi nyata di kelas. Nah, tahap kedua adalah desain. Di sini pengembang merencanakan bentuk media, memilih format, konten, dan strategi penyajian yang sesuai. Pada tahap ini juga ditentukan aspek teknis seperti tampilan visual, bahasa yang digunakan, serta kesesuaian dengan materi ajar. Tahap berikutnya adalah pengembangan, yaitu tahap realisasi dari desain yang telah dirancang. Media mulai dibuat, baik berupa media cetak, digital, audiovisual, maupun multimedia interaktif. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi ini berisi uji coba terbatas atau pilot test untuk melihat sejauh mana media efektif digunakan. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk tahap revisi. Nah, setelah direvisi, media masuk pada tahap implementasi, yaitu digunakan dalam proses pembelajaran secara nyata. Namun, proses ini tidak berhenti di situ, masih ada tahap evaluasi berkelanjutan, agar media selalu diperbarui sesuai perkembangan teknologi kebutuhan siswa maupun perubahan kurikulum. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran bukan hanya soal membuat media, tetapi juga memastikan media tersebut relevan, efektif, dan terus dapat ditingkatkan kualitasnya dengan dinamika pendidikan. Nah, yang kedua adalah tujuan pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran memiliki berbagai tujuan, yakni terdiri dari tujuan utama juga, yaitu pengembangan media pembelajaran adalah ketersediaan fleksibel, memudahkan diferensiasi instruksi, meningkatkan retensi informasi, mengukur kemajuan, mendukung pembelajaran mandiri, serta meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oke, next.
Nah, masuk pada tahap model-model pengembangan media pembelajaran. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada model EDI, yaitu 5 tahap, analisis, design, development, implementation, and evaluation. Nah, yang kedua ada model pembelajaran Isyor, yaitu fokus pada analisis siswa, tujuan, pemilihan media, partisipasi, evaluasi, dan revisi. Kemudian ada Dick and Carey, menyusun tujuan instruksional, analisis, penilaian, desain, implementasi, serta evaluasi. Dan ada Camp and Dian ini mirip Edi, menekankan desain instruksional. Seperti yang sudah saya bahas di slide sebelumnya juga. So, ada SAM, Success Approximation Model, yaitu iteratif, revisi berulang sepanjang proses, MRK, yaitu Morrison, Ross, and Camp. 3 tingkat perencanaan, mikro, meso, and makro. Nah, yang terakhir terdapat prototyping, yaitu pengembangan cepat berbasis umpan balik sejak awal. Oke. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan selama tahap pengembangan media pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan agar media tersebut menjadi lebih baik sebelum memproduksi massal. Evaluasi ini fokus pada umpan balik atau feedback dan koreksi. Nah, yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah media pembelajaran selesai dikembangkan dan siap digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai hasil akhir atau dampak media tersebut terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Media pembelajaran merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran sangatlah banyak dan tidak semua akan digunakan sekaligus. Untuk itu, perlu dipilih secara cermat media mana yang lebih tepat dan efektif. Yang tanat digunakan di- digunakan dalam pembelajaran tidaklah mudah selain memerlukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan sebagai aspek juga dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu agar pemilihan media bisa lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Next. Terima kasih. Eh, saya kembalikan kepada Velda. Terima kasih kepada Rahmat dan rekan-rekan sekalian. Eh, Mungkin cukup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat MPD, juga sekaligus dosen media pembelajaran vokasional. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi karena kita semua masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.